wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Husnul Umahab dengan NIM 2023 1063 011535. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPD dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Unit kerja saya di SMK Negeri 5 Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi etika etiket dalam melakukan komunikasi yang efektif fase E kelas 10. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan pada video pembelajaran kali ini adalah problem based learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu disiapkan kelasnya ya, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa yang dipimpin oleh Rosmila. Disilakan. Seluruhnya siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, kita lanjut. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua. Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Nur Aziza, Hadir Bu. Rizky Nurwani, Hadir Bu. Rosmila, Hadir Bu. Tasya, Hadir Bu. Yuliana, Hadir Bu. Andi Resti Aulia, Hadir Bu. Nur Isnainun, Rindiani Nur, Rostina. Alhamdulillah pada hari ini semua hadir ya. Ada yang tahu materi apa yang kita bahas pada hari ini? Rosmila. Teknik dasar layanan kesehatan dengan layanan prima. Oke, terima kasih. Sebelum kita melanjutkan ke materi, terlebih dahulu anak-anakku sekalian perlu melihat tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami etika, etiket dalam komunikasi efektif dengan klien maupun tim kerja. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menerapkan etika etiket dalam melakukan komunikasi
komunikasi efektif dengan klien maupun tim kerja. Adapun metode pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini adalah problem based learning. Kita menyelesaikan masalah. Nih, Ibu mau berikan lagi sebuah motivasi. Motivasi ini adalah belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses. Ya. Namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajar yang sejati. Artinya memang agar kalian sukses itu harus selalu belajar. Itu motivasi belajar dari Ibu, ya. Ada yang ingat pembelajaran yang minggu lalu? Tentang komunikasi. Pada hari ini kita melanjutkan tentang layanan kesehatan. Ada yang bisa mengaitkan komunikasi efektif dengan komunikasi terapeutik di dalam kehidupan sehari-hari? Silakan. Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Jadi harus kita menyesuaikan ya. Untuk kehidupan sehari-hari itu kita berbahasa efektif ya. Dengan komunikasi terapeutik. Kira-kira dalam kesehariannya ada yang biasa melakukan efektif dengan terapeutik? Contoh, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, maaf ini siapa? Ya. Saya Dini, Bu terima kasih teman sekelas ini. Saya ingin bicara dengan Cindy, Bu. Ibu, maaf, tiada Dini tidak ada di rumah. Cindy masih ikut dengan ayahnya. Ada yang bisa Ibu bantu? Dini, begini saya ingin memberitahukan kalau mulai besok kegiatan ekstrakurikuler akan dimulai. Maaf Bu kalau sudah merepotkan. Tidak, Ibu makasih. Itulah yang komunikasi efektif yang biasa kita temukan dalam lingkungan keluarga. Kita biasanya ada telepon. Ada yang telepon, terus diangkat dengan menjawab secara efektif dengan komunikasi yang baik seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, pasti kalian pernah melihat perawat berkomunikasi dengan pasien. Ya. Ada yang bisa ceritakan komunikasi seperti apa yang dilakukan perawat tersebut? Saya silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lida Nur dari kelompok 2 akan menceritakan sedikit komunikasi perawat dengan pasien. Seperti Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam Sus. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Keadaan saya kurang baik Sus. Apakah tidur Ibu tadi malam dengan nyenyak? Iya Sus. Itulah contoh yang dikomunikasikan antara perawat dengan pasien. Jadi kita harus menyapa dengan etika, etiket ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, tentunya kalian pernah melakukan komunikasi ya. Nah, kira-kira apa saja yang perlu dilakukan dalam berkomunikasi? Silakan Pak Dwi. Ya, perkenalkan saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu selalu senyum, ramah, sopan santun, dan sabar saat menghadapi pasien. Yang pertama yang kita harus lakukan pada saat berkomunikasi kepada pasien, Selalu senyum, ramah, sopan, dan sabar saat menghadapi pasien. Oke. Itulah jawaban daripada pertanyaan pemantik yang kedua. Kemudian kita lanjut. Ini ada video ya yang saya tampilkan. Nanti silakan disimak videonya. Selamat pagi. Iya, maaf mengganggu waktunya lagi ya Mbak ya. Masih ingat nggak kira-kira dengan saya? Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh saya lihat gelangnya? Bisa sebutkan lagi nama dan tanggal lahirnya? Saya Febri, tanggal lahirnya tanggal 24 bulan 2 tahun 2008.
Oke, sudah sesuai ya Mbak ya. Oke Mbak Febri, sesuai dengan janji saya tadi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata tertib dan peraturan selama berada di ruangan perawatan ya. Untuk waktunya tidak lama, kurang lebih selama 2-3 menit ke depan. Apakah Mbak Febri bersedia? Boleh ya. Oke, kira-kira sejauh ini sudah mulai paham untuk tata tertib ruangan? Sudah ya. Gimana perasaannya? Untuk hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ya di dalam ruangan ya. Oke, kalau begitu setelah ini nanti akan ada rekan saya lagi namanya Nurse Dian. Nanti Nurse Dian akan melakukan pemeriksaan terhadap Mbak Febri ya. Mungkin kira-kira sekitar pukul 11 siang nanti. Oke, kami berharap Mbak Febri betah selama dirawat di sini, kemudian dan segera cepat diberi kesembuhan ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya permisi. Selamat pagi. Itulah tadi contoh seorang perawat yang melakukan komunikasi kepada pasien. Komunikasi apa? Terapeutik. Kira-kira ada yang bisa menanggapi video yang baru saja ditampilkan? Ada yang bisa menanggapi seorang perawat melakukan Komunikasi yang Mari baik Mbak, ayo dengan jelaskan. pasien dan memperhatikan tentang etika serta etiketnya. Ya. Itulah tadi jawaban daripada Aziz Zabri. Aplaus dulu. Lupa aplausnya. Ada yang bisa menanggapi videonya tadi yang dia bercerita tentang seorang perawat melakukan komunikasi terapeutik kepada seorang pasien. Jadi komunikasi terapeutik itu bukan cuma harus menyampaikan pengobatan pasien, akan tetapi pada awal-awal pasien itu masuk ke rumah sakit kita harus melakukan seperti apa tadi yang dicontohkan di video. Siapa yang bisa memberikan penjelasan? Seorang perawat yang melakukan etika kepada pasien, etika yang baik kepada pasien. Ada lagi yang lain? Bu. Sebagai seorang perawat, perawat tersebut harus menyampaikan pesan yang baik dan selalu senyum terhadap pasien agar pasien tidak khawatir atau tidak merasakan hal yang tidak baik karena perawat tersebut baik. Oke, beri aplaus. Jadi simpulkan ya, apabila kita menjadi seorang perawat itu pada saat pasien baru, ya kita temui pasien tersebut dan menyampaikan aturan-aturan yang ada di rumah sakit, semua tata tertibnya, jam busuknya dan lain sebagainya ya. Setelah perawat menyampaikan seperti itu, otomatis pasiennya merasa tenang. Ya, itu tadi kesimpulan daripada video komunikasi terapeutik. Ibu nanya ya, apakah yang Anda amati dari video tersebut? Seorang perawat yang sedang melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien. Ada lagi yang lain? Apakah yang Anda amati dari video yang baru saja ditampilkan? Seorang perawat yang menyampaikan hal-hal yang tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Ya, sebelum kita lanjut pembelajaran, kita agar lebih terarah masalah yang kita bahas pada hari ini, kita bentuk kelompok dulu ya. Kita bentuk kelompok yang dimana kelompoknya itu ada 3 kelompok. Satu kelompok itu ada 5 orang. Silakan. Coba angkat tangan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Untuk lebih lebih terarah pembelajaran pada hari ini ya, Ibu bagikan lembar tugas ya.
didiskusikan dari di bahan ajar yang ada di laptop, kemudian ada di handphone, cari jawaban daripada kasus tersebut. Ya, kalau pun seperti itu ya. Cari jawabannya di laptop atau di handphone kalian masing-masing. Kemudian didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 disilakan mempresentasikan kasus yang ada di lembar kerja LKPD-nya. Ada yang sebagai perawatnya dan ada sebagai pasien. Tolong kelompok 1 dibacakan kasusnya itu dengan ya, silakan. Di suatu rumah sakit ruang mawar, bangsal beda terdengar perbincangan antara perawat, pasien, dan keluarga pasien, di mana inti pembicaraan pasien dan keluarga menolak tindakan keperawatan luka yang akan dilakukan oleh perawat. Sebagai seorang perawat, tindakan apa yang harus dilakukan agar pasien mau dilakukan tindakan dan keluarga mengizinkan tindakan perawatan luka dengan melakukan komunikasi terapeutik. Urutan fase komunikasi adalah sebagai berikut. Fase pertama yaitu fase prainteraksi, yaitu membaca rekam medis, menyiapkan rencana tindakan, menyiapkan alat untuk tindakan, mencuci tangan. Fase kedua yaitu fase orientasi. Yang pertama, salam terapeutik. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Masih ingat saya, Pak? Saya Padri yang kemarin pagi melakukan pengkajian pada Bapak. Pagi ini saya akan merawat Bapak dari jam 7 sampai jam 2 waktu Indonesia Barat. Baiklah, Pak. Karena pagi ini Bapak belum melakukan perawatan luka, saya akan melakukannya biar luka Bapak cepat kering dan cepat sembuh. Baiklah Pak. Karena saya sudah selesai perawatan luka Bapak, saya kembali ke ruangan. Nanti sore atau besok pagi apabila Bapak mau melakukan perawatan luka, saya akan lakukan lagi atau bisa juga dengan bantuan perawat yang lain. Apakah Bapak mengerti? Ya, terima kasih. Saya sudah mengerti. Jadi itulah tadi di kelompok 1 ya, kita memaparkan bagaimana caranya seorang perawat berkomunikasi kepada pasien yang tadinya pasiennya tidak bersedia untuk melakukan perawatan luka, akhirnya dia bersedia ya dengan melakukan komunikasi terapeutik. Ada yang kita perlihatkan nomor 1. Ada pertanyaan Saya kelompok 2 dulu. Silakan. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Kaki tak nak. Bagaimana perawat mengatasi hambatan yang ada dalam komunikasi terapeutik? Silakan kelompok 1 dijawab pertanyaannya dari kelompok 2. Saya Bu. Menggunakan bahasa yang dimengerti bersama sesuai dengan tujuan komunikasi terapeutik, yaitu kemampuan membina pikiran bisa dilakukan. Jadi untuk melakukan menghindari hambatan daripada komunikasi terapeutik ya, kita harus menggunakan bahasa yang terapeutik. Pada rumah sakit A di kamar B, terdapat pasien bernama Dewi, umur 21 tahun, menempuh pendidikan tinggi di salah satu universitas di Lampung. Iya Bu, perdana itu merupakan gejala di
dan merupakan pertahanan tubuh yang bekerja untuk terkait dan menghasilkan angin pencedera dalam persiapan penyembuhan luka. Jadi Ibu Indi tidak usah begitu khawatir. Oke, itulah tadi jawaban daripada kasus di nomor 2 ya. Ada yang mau bertanya untuk kasus kedua dari nomor 2? Sebut, Silakan. mengapa kita harus melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien? Komunikasi terapeutik diharapkan dapat membantu pasien dan keluarga memaksimalkan pikiran dan tenaga positif yang nantinya dapat mengurangi beban pikiran dalam menghadapi maupun mengambil tindakan untuk kesehatan. Silakan. Kita kelompok yang ketiga, kelompok terakhir ya. Silakan kelompok 3 dibacakan dulu pertanyaannya di Nyonya Resi berusia 40 tahun. Lain dengan diagnosa medis tiroid yang memasuki hari perawatan kedua. Kondisi tubuh klien lemah dan dianjurkan oleh dokter untuk bed rest total. Klien tidak mampu mandi sendiri. Asisten perawat Asisa yang bertugas pada shift pagi akan melakukan tindakan personal hygiene dengan membandingkan klien. Urutkan fase komunikasi yang dilakukan pada pasien tersebut. 1. Fase interaksi. Membaca rekam medis, menyiapkan rencana tindakan yang akan dilakukan, menyiapkan alat untuk tindakan, dan mencuci tangan. 2. Masuk ke fase orientasi. Salam terapeutik. Selamat pagi Ibu Resti. Masih ingat saya, Bu? Saya perawat Asisa yang kemarin pagi melakukan pengkajian pada Ibu. Pagi ini saya akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai jam 2 siang. Masuk ke kontrak waktu. Baiklah Bu, karena pagi ini Ibu belum mandi, saya akan memandikan Ibu agar Ibu merasa segar dan cepat sembuh. Kita melakukannya di sini saja ya Bu. Baiklah Bu, karena saya sudah selesai memandikan Ibu, saya akan kembali ke ruangan. Nanti sore atau besok pagi, apabila Ibu ingin mandi, Ibu dapat melakukannya seperti apa yang saya lakukan tadi ya Bu. Silakan Ibu beristirahat kembali. Apabila Ibu memerlukan bantuan, panggil saya di ruangan perawat. Selamat pagi Bu. Itulah tadi hasil diskusi kelompok 3 ya, yang melakukan komunikasi terapeutik kepada seorang pasien. Kemudian kelompok yang lain ada yang bertanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana sikap yang harus ditunjukkan seorang perawat dalam berkomunikasi dengan pasien? Sikap atau perilaku yang dilakukan oleh perawat dan dirasakan oleh pasien adalah aktif bertanya, berbicara lembut, memberikan dukungan kepada pasien agar mampu melewati masa sakitnya, terampil menghargai pasien dan menjelaskan tindakan apa yang akan dilakukan secara jelas. Kemudian kelompok 1 ada pertanyaan untuk kelompok 3. Silakan. Apa yang harus ditingkatkan agar komunikasi lebih baik? Hal yang harus ditingkatkan agar komunikasi lebih baik, yang pertama menyampaikan tujuan dengan jelas. Yang kedua, tidak perlu banyak memikirkan suatu hal yang tidak bisa dikontrol. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, menghargai, mendengarkan, memperhatikan, dan menanggapi apa yang dibicarakan lawan bicara dengan baik. Yang terakhir, menerapkan keterbukaan dan kejujuran. Saya mau menambahkan sedikit. Tidak fokus dengan pembicara diri sendiri dan menjadikan komunikasi yang hangat dan menyenangkan. Itulah jawaban daripada pertanyaan tadi kelompok dari kelompok 1. Beri aplaus untuk diri sendiri. Jadi saya ulangi lagi ya.
kesimpulan pada hari ini untuk materi kita teknik dasar layanan kesehatan dengan layanan prima tentang etika, etiket, dan komunikasi kepada pasien ya adalah yang tadi saya sebutkan. Di akhir daripada ini Ibu mau melakukan tes ya. Apakah kalian mau ngerti dengan pembelajaran tadi atau bagaimana? Kalau kita menyimpulkan pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini ya, sebagai seorang perawat yang kita bilang, sebagai seorang perawat tadi di kelompok 1 sudah menyebutkan ya, komunikasi terapeutik yang kita lakukan itu seperti apa. Coba pada diulangi lagi biar temannya yang mendengarkannya. Komunikasi terapeutik itu yang dilakukan kepada pasien adalah Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, Ya. bertujuan, Ya. dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Jadi komunikasi terapeutik adalah bertujuan untuk mempercepat proses penyembuhan pada pasien ya. Pasien ya bukan cuma diberikan obat per oral, per infus, melainkan pasien tersebut bisa tertolong dengan cara kita berkomunikasi. Komunikasi apa itu? Adalah komunikasi. Itulah materi pada hari ini yang Ibu bisa sampaikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu memberikan lagi motivasi untuk lebih giat lagi belajar untuk pembelajaran berikutnya lagi ya. Belajar memang tidak lantas membuat kita langsung sukses, namun kebanyakan orang sukses adalah pembelajaran. Jadi, siapkan telah dilakukan hingga telah kalian sekalian mencapai cita-cita kalian ya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah melakukan pembelajaran untuk layanan kesehatan. Oke, sekian dulu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai doa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina